Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matul Huda dengan NIM 2016-51062 dari kelas A akan mempraktekkan praktikum lab 36.6 parsing tipe data di Python. Tujuan part 1 jalankan device CVM, part 2 parsing XML di Python, part 3 parsing JSON di Python, part 4 parsing IAMM di Python. Kebutuhan PC atau laptop, VirtualBox atau VMware, device virtual machine. Langkah-langkah part 1 jalankan device virtual machine. Kita buka dulu Oracle VM VirtualBox-nya, lalu kita jalankan device virtual machine. Oke, sudah terbuka. Kita open file parse.xml yang ada direktori labs.net/rsd parsing. Kita buka, terus kita import modul elementary yang digunakan untuk memparsing. Tuliskan import xml e3.elementary as it import array. Lalu langkah C, kemudian gunakan function parse dari et atau elementary untuk memparsing file myfile.xml. Selanjutnya gunakan fungsi parse dari et dalam kurung elementary untuk mengurai file XML dan menetapkannya ke variabel XML. Kemudian dapatkan elemen root dengan fungsi getRoot dan tetapkan ke variabel root. XML sama dengan et.parse dalam kurung myfile.xml. Root sama dengan xml.getRoot. Kita sudah ketikkan. Sekarang tingkat teratas dari tree dapat dicari untuk tag yang mengandung dalam kurung edit strep-config, dan ketika ditemukan itu blok yang diberi tag dapat dicari untuk dua nilai bernama yang dikandungnya dalam kurung default strep operation dan dalam kurung test option. Buat ekspresi reguler untuk mendapatkan konten root XML di tag dalam kurung RPC, lalu tambahkan ekspresi reguler tambahan untuk menelusuri konten untuk menemukan nilai elemen dalam kurung edit config dalam kurung default operation dan dalam kurung test strep option. Kita ketikkan ns sama dengan ray.match dalam kurung titik petik atas ya, dalam kurung kurawan titik bintang kurung kurawan seperti di monitor. Kita ketikkan edit config sama dengan root.find dalam kurung default config dalam kurung default strep operation format ns desktop edit config.find dalam kurung petik kurung kurawan test strep option format ns. Lalu kita ke tambahkan statement untuk print nilai elemen dalam kurung default strep operation dan test option. Lalu kita tulis ini print. Oke, semua script sudah kita ketik, kita save, kita jalankan melalui terminal. Kita ke direktori labs.net src /parsing.
sudah masuk direktorinya, kita ketikkan Python 3 parse xml.py. Outputnya, the default of strap operation contains (2) MERS. Yang kedua, the test strap option contains dalam kurung set. Sama seperti di lab 3.6 outputnya. Lalu kita ke part 3, parsing JSON di Python. Parsing JavaScript Object Notation dalam kurung JSON adalah persyaratan yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan REST API. Langkah-langkahnya biasanya sebagai berikut. 1. Autentikasi menggunakan kombinasi user atau password untuk mengambil token yang akan kadaluarsa setelah jumlah yang ditentukan waktu. Token ini digunakan untuk mengautentifikasi permintaan berikutnya. 2. Jalankan GET request ke REST API, menautentikasi sesuai kebutuhan untuk mengambil status sebuah resource, merequest JSON sebagai format output. Yang ketiga, ubah JSON yang dikembalikan sesuai kebutuhan. Yang keempat, jalankan POST atau PUT ke REST API yang sama. Sekali lagi, autentikasi sesuai kebutuhan untuk mengubah status resource. Sekali lagi, meminta JSON sebagai format keluaran dan menafsirkannya sesuai kebutuhan untuk menentukan apakah operasi berhasil. Contoh script untuk melakukan parsing adalah ini, seperti di monitor, access token, expires in, refresh token. Kita ke langkah 1 saja, buat script untuk parsing data JSON. A. Open file parse.json yang ada di directory labs /dev /parsing. Kita minimize dulu, kita buka namanya parse.json. Oke, kita ketikkan ini, import JSON, import YAML, sudah saya ketikkan. Lalu kita ke C, gunakan statement Python with untuk membuka myfile.json dan buat nama variabel JSON_file. Kemudian gunakan metode JSON.load untuk memuat file JSON ke dalam string yang di-set ke nama variabel our.json. Sudah kita ketikkan wait open myfile.json, r as JSON file or JSON file. Kita tambahkan statement print our JSON. Kita simpan dan jalankan script. Outputnya seperti di monitor, access token, expires in, refresh token, expires in, sama seperti di monitor. Kita ke B, tambahkan statement untuk menampilkan nilai token dan beberapa detik masa expired token. Print. Baik, sudah kita ketikkan script print the access token sama print the token expires seperti di monitor. Kita simpan.
Terus kita run script, buka terminal, jalankan parse JSON. Ada yang salah di line 10 di modul. Kita coba perbaiki. Print the access token is 2 kurung format our JSON access token kurang S1. Kita save, kita run lagi. Outputnya sudah sama dengan di lab 3.6.6 kurang lebih ya. The token expires in 1209.600 second. Oke, kita ke langkah 3. Output data JSON dalam format YAML. Kita ke A, tambahkan statement print dalam script dan akan digunakan metode dump. Kita ketikkan print dalam kurung /n/n strip 3 kali. Print dalam kurung YAML.dump dalam kurung our JSON. Run. Outputnya seperti di monitor. Reverse token expires in 77.76.000. Oke, sama. Kita ke part 4. Langkah 1, build script untuk parsing data YAML. Open file parse YAML. .py yang ada di direktori labs /devnet/parsing parse YAML. Kita ketikkan, kita import dulu library-nya. JSON import YAML. C, gunakan statement untuk membuka file myfile.yaml dan men-set variabel YAML_file. Kemudian gunakan metode YAML.save_load untuk mengambil file YAML ke dalam tipe data string yang disimpan dalam variabel our YAML. Kita ketikkan with open strip open myfile.yaml.
.yaml strip r as yaml underscore file. Coba kita enter our yaml sama dengan yaml.save underscore load dan kurung yaml underscore file. Ditambahkan statement print untuk melihat output dari our yaml. Print dalam kurung our yaml. Kita save, run script. Python 3 parse yaml.py, enter. Outputnya access token, expires in, refresh token, expires in. Oke, sama seperti yang ada di monitor, sama seperti yang ada di lab 3.6.6. Ekspresinya 776.000 kali. Kita ke B, tambahkan statement print untuk mendisplay token dan waktu expired. Kita buka parse yaml. Kita ketikkan print dalam kurung the access token is kurung kurawal bukan tutup format dalam kurung our yaml kurung siku buka tutup access token. Kita enter, kita ketikkan lagi print the token expires in. Sudah kita ketikkan scriptnya seperti di lab 3.6.6. Print the access token is kurung kulawar type format our yaml dalam kurung siku access token print the token expires in kurung kurawal siku second lalu titik format our yaml expire dalam kurung siku expires in.
Outputnya sama seperti yang ada di lab 3.6.6. The token expires in 1209600 second. Ke langkah 3, output parse data YAML dalam format data JSON. Tambahkan statement print dan gunakan metode dump. Oke, kita buka parse YAML.py. Kita ketikkan print dalam kurung Anda petik \n/n, ketikkan lagi print dalam kurung JSON dump dalam kurung our YAML, kemudian 4, kemudian sama dengan 4. Sudah, kita save, kita run. Outputnya seperti di monitor, sama dengan yang di lab 3.6. 3.66, oke ya. Hasilnya ini lebih rapi. Karena ini dalam format dump. Yang atas ini kan berantakan, dan yang bawah jadi lebih rapi ya. Oke, kerjaannya itu. Oke, cukup sekian praktikum di lab 3.6.6 parsing tipe data di Python. Saya Matur Huda dengan NIM 2016-5106. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.